Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Bu Ida Fitriani di sini membersamai kalian dalam belajar PPKN di kelas 9 semester 2. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini Bu Ida akan membahas tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya. Keberagaman pada masyarakat Indonesia sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah atau yang kita kenal dengan sebutan konflik. Konflik dalam masyarakat terbagi pada dua tingkat, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi adalah yang diakibatkan oleh ideologi negara. Contohnya adalah peristiwa G30S PKI yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi PKI. Juga pemberontakan DITII yang ingin merubah Pancasila diganti menjadi syariat Islam. Selanjutnya adalah konflik politik. Konflik politik contohnya adalah konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Konflik politik sendiri diakibatkan karena adanya sengketa atau perselisihan di dalam pemilihan umum. Selanjutnya adalah penyebab konflik. Penyebab konflik diantaranya adalah pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Yang kedua, tidak berfungsinya norma sosial dengan baik. Yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat. Yang keempat, lemah atau tidak tegasnya sanksi terhadap pelanggar. Dan yang kelima adalah tindakan anggota masyarakat yang memang sudah tidak sesuai dengan norma. Dan yang keenam, terjadi proses disosiatif. Gejala yang berpotensi menjadi penyebab konflik sosial adalah pertama, menguatnya etnosentris kelompok, yaitu merasa sukunya atau kelompoknya lebih baik, lebih hebat dari kelompok yang lain. Yang kedua adalah stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu pandangan yang tidak baik, yang negatif terhadap kelompok yang lain. Yang ketiga, kurang harmonisnya hubungan antara penganut agama, sehingga menimbulkan bentrokan agama. Dan yang terakhir adalah tidak harmonisnya hubungan antara penduduk asli dengan pendatang, yang diawali dari rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan. Selanjutnya adalah penyebab konflik dalam masyarakat menurut sosiolog. Penyebab konflik dalam masyarakat menurut sosiolog adalah terjadi karena perbedaan antar individu. Lalu ada benturan antar kepentingan. Selanjutnya adalah perubahan sosial yang terjadi begitu cepat dan mendadak. Dan yang keempat adalah adanya perbedaan kebudayaan. Anak-anakku sekalian, akibat yang ditimbulkan oleh konflik adalah pertama, terjadi perpecahan di dalam masyarakat setelah konflik. Lalu yang kedua, banyak kerugian harta benda dan juga korban manusia. Selanjutnya, kehancuran nilai dan norma sosial yang ada yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah terjadi perubahan kepribadian, terutama yang dialami oleh orang-orang yang menjadi korban dari konflik. Selanjutnya adalah upaya menyelesaikan konflik. Anak-anakku sekalian, dalam upaya penyelesaian konflik ada 3 cara, yaitu pertama adalah dengan cara preventif,
yaitu penyelesaian sebelum terjadinya konflik. Misalnya dengan upaya mengembangkan dan meningkatkan sikap toleransi, saling menghargai, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan cara represif, yaitu penyelesaian sesudah konflik, misalnya penangkapan provokator atau pembubaran secara paksa. Dan yang ketiga adalah dengan cara kuratif, tindak lanjut dari penyelesaian setelah konflik. Misalnya pendampingan kepada korban konflik, kerjasama, perdamaian, dan sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah tadi pembahasan kita hari ini. Kunci persatuan adalah menghargai perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.